Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jindah wa hazamal ahsan wa wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang sudah haji maupun yang belum, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah tanggal 2 bulan Zulhijjah menurut kalender Indonesia. Ya, kalau menurut kalender Saudi hari ini tanggal 3. Tanggal 3. Jadi ada perbedaan. Namun perbedaan ini saya kira jangan diperuncing ya. Umat Islam ini udah bosen kalau berantem terus ya. Ribut terus ya. Pokoknya mana yang mau diyakini silakan. Kalau kalender Indonesia hari ini tanggal 2 Zulhijjah. Sedangkan kalau yang Arab hari ini sudah masuk tanggal 3. Nah, tentu pengajian ini sedikit terlambat karena sebaiknya pengajian ini sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Supaya kita tahu amalan-amalan apa yang disunahkan sebelum masuk tanggal 1 Zulhijjah. Jadi istilahnya ini terlambat dikit lah, terlambat dikit gak apa-apa. Ustadz Aulia sengaja saya minta untuk mengisi poin-poin tentang Zulhijjah ya. Artinya pengajian kita Riyadhus Shalihin kita pending sementara ya. Biar sesuai dengan sikonnya ya, situasi dan kondisinya sedang musim haji dan hari ini jamaah kita, terutama dari An-Namirah, sudah berada di Mekah semua dalam keadaan pada batuk, ya, dalam keadaan pada batuk. Kemudian mereka siap-siap untuk sebagian tarwiyah, sebagian langsung ke Arafah. Ya. Kemudian yang paling heboh di medsos itu banyaknya penangkapan-penangkapan terhadap jamaah haji yang visanya visa non haji. Non haji itu macam-macam. Non haji itu bisa visa ziarah, bisa visa perkawanan, apa itu namanya mujamalah, perkawanan, ada visa kerja, ya, visa kerja, visa perkawanan, visa ziarah, dan visa umroh. Ya, ini 4 ini. Umroh, ziarah, mujamalah, kemudian untuk kerja. Nah, dan lain-lain. Yang itu dimanfaatkan untuk haji yang tidak mau antri, tidak mau nunggu. Namun ternyata di sana di sweeping ketat sekali, ketat. Di hotel di sweeping, di pintu masuk kota Mekah namanya checkpoint itu juga di sweeping ketat. Di hotelnya juga dan di itu di apa namanya Masjidil Haramnya ya, di perjalanan menuju Masjidil Haram. Itu ketat sekali. Dia sudah terjaring banyak. Nah, mungkin kalau saya boleh berpendapat, ya, ini kan masalah, Pak ya, masalah. Dan memang setiap tahun jamaah haji itu pasti ada masalah, pasti. Tahun kemarin masalahnya apa? Tahun kemarin masalahnya jamaah haji di Musdalifah tidak terangkut semuanya ke Mina. Yang malamnya menginap mabit di Musdalifah, paginya nggak terangkut. Ada yang terangkut jam 8, ada yang terangkut jam 9, ada yang terangkut jam 10, jam 11, ada yang sampai zuhur. Panasnya luar biasa. Air minum habis kan? Air minum habis. Jadi ada yang pingsan malah, ada yang pingsan. Nah, tahun ini masalahnya itu tadi haji-haji yang visanya visa non haji. Sehingga banyak ditangkepin. Nah, kalau kita mau jujur, ya, sebenarnya kan itu istilahnya ibarat pohon itu, Pak. Itu kan pohon itu sakit, tapi sakitnya itu di permukaan, ya. Misalnya daunnya sakit, daunnya sakit, bunganya sakit, rantingnya sakit, buahnya sakit. Sebenarnya kita juga harus berpikir, kira-kira dari mana sumber penyakitnya itu? Nah, itu loh. Sumber penyakitnya adalah pada akar, ya, akar tanaman.
akarnya mungkin tidak dipupuk, akarnya busuk, akarnya dimakan rayap, akarnya dimakan jamur dan lain-lain. Sehingga akarnya sakit, ketika muncul di atas, daunnya ikut sakit. Rantingnya, buahnya ikut sakit. Nah, itu seharusnya kita berpikir dari akar permasalahan. Ya. Akar permasalahan kenapa haji ini jadi banyak muncul begitu? Kalau menurut hemat saya, permasalahannya adalah karena masa tunggu yang terlalu lama. Ya, masa tunggu yang terlalu lama. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Kan nggak masuk akal, Pak. Masa nunggu haji 50 tahun? Ya kan? Keburu dipanggil Allah. Ya. Nah, kenapa daftar tunggunya terlalu banyak? Itu harus diusut sampai ke akarnya. Nah, nanti ketemu akarnya. Akarnya nanti ketemu. Ya, kira bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendirilah permasalahan yang paling pokok itu di mana. Ya. Kepada Ustaz Aulia dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur marilah senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan yang sangat agung, bulan yang sangat dimuliakan, bulan haram. Ya, haram ini bukan haram, bukan. Haram sama haram itu memiliki arti yang berbeda. Ro-nya panjang berarti dilarang atau terlarang. Ini haram. Halal, haram. Tapi kalau haram pendek ro-nya, nah maka itu bukan dilarang tetapi dimuliakan. Dari kata ihtiram, ya, harama yahrumu, yang berarti mulia. Berarti bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis ada 4 bulan haram, yaitu dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan yang satu berpisah yaitu bulan Rajab. Nah, bulan-bulan inilah bulan yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama berpendapat
mulianya lebih besar atau kemuliaannya lebih besar daripada kemuliaan Lailatul Qadar atau 10 akhir di bulan Ramadan. Namun ada seorang ulama yang menyatakan, yaitu Imam Malik rahimahullah, kalau bulan atau 10 yang paling mulia, apakah akhir Ramadan ataukah awal bulan Zulhijjah? Ada yang mengatakan, Imam Malik, yang malamnya adalah di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan itu adalah malam yang paling mulia. Tapi kalau untuk siang itu 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Kenapa disebut Zulhijjah? Zu artinya yang ada, ya, yang ada. Hijjah artinya haji. Berarti bulan yang ada hajinya, yaitu bulan Zulhijjah. Karena pelaksanaan haji kan, ya, mulai dari tarwiyah, Arafah, kemudian sampai 10, kemudian 11, 12, 13 itu adanya di bulan Zulhijjah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan dengan bulan suci yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran beliau hingga akhir hayatnya. Bapak dan Ibu sekalian, para calon haji dan Bapak haji dan Ibu haji sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 10 Zulhijjah insyaallah sekitar 8 hari lagi, di tanggal itulah akan kita saksikan sesuatu yang besar, yaitu Al-Hajjul Akbar, yang pada saat itu dialami oleh saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji. Karena di dalamnya ada pelaksanaan mulai dari melontar jamarat, kemudian juga tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan zikir-zikir yang lainnya terjadi di tanggal 10 Zulhijjah. Di saat yang bersamaan yang kita berada di negeri yang jauh ini, kita berada di Indonesia, kita melaksanakan, ya, hari raya salat Idul Adha. Salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Maka ada orang yang mengatakan di grup, ya, waspada akan terjadi pertumpahan darah di tanggal 10 sampai 13. Artinya penyembelihan hewan kurban. Ya, maksudnya pertumpahan darah menyembelih hewan kurban akan terjadi di seluruh tempat. Ya. Maka dari itu, hal-hal yang terkait dengan amal ibadah yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk memperdalam supaya kita bisa maksimal dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang akan melaksanakan ibadah haji ada berapa di sini, Pak? Oh, sudah semua ya? Udah berangkat ya? Iya. Alumni semua berarti ya. Kalau alumni berarti tinggal mengenang kembali, ya, mengulas kembali apa yang sudah pernah kita laksanakan di
pelaksanaan ibadah haji pada tahun-tahun yang lalu. Pelaksanaan ibadah haji ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Surat Al-Baqarah ayat 196 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kita baca artinya, baru nanti kita baca penjelasan tafsirnya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah kurban yang mudah didapatkan. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu dia mencukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Ayat ini diawali dengan sempurnakanlah dan laksanakanlah ibadah haji dan umroh dengan sempurna. Dari penjelasan ayat ini, para ulama kemudian menukil hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan tabi'ul hajja wal umroh. Laksanakanlah haji dan umroh dengan segera. Berarti pelaksanaan haji paling afdal adalah ketika seseorang melaksanakannya bersamaan dengan ibadah umroh. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan haji tamattu. Dan kita yang berada di Indonesia ini mayoritas dan hampir semua melaksanakannya haji tamattu, yaitu haji yang sebelumnya diawali dengan umroh terlebih dahulu. Umroh, kemudian tahallul, kemudian boleh ngapa-ngapain. Tapi ada yang melaksanakan haji ifrad. Kalau saya ketika pelaksanaan haji berangkat dari Madinah, mahasiswa ditawarin oleh lajnah, silahkan di antara mahasiswa, kalau mau yang tamattu bayar dam, kalau yang mau ifrad silakan, nanti sampai haram ya tetap pakai ihramnya dengan ihram haji. Nah, kalau kita yang tamattu, kita umroh terlebih dahulu,
kemudian setelah itu kita bisa lepas ihram, kemudian kita bisa tamattu. Tamattu itu artinya santai, ya, bisa santai, menikmati ya suasana, boleh tetap cukur, potong kuku, bersih-bersih. Ya, karena pada saat itu sudah tahallul. Nah, baru nanti setelah itu pas masuk hari haji, barulah dimulai kembali ihram untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, para ulama menyatakan bahwasanya yang paling afdal adalah haji dengan diawali umroh sebelumnya. Karena inilah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan hampir Rasulullah SAW tidak pernah melakukan yang jenis haji yang lain, kecuali kalau suasana tidak memungkinkan, maka pada saat itu melaksanakan dengan jenis haji yang lain. Tetapi yang paling afdal adalah seseorang melaksanakan haji sebelumnya umroh terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan ibadah haji, disebutkan dalam ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan laksanakanlah manasik haji dan umroh dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada pelaksanaan ibadah haji dan umroh adalah semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari dunia, bukan untuk mencari gelar, bukan untuk mencari pengakuan dan lain sebagainya, semata-mata melaksanakannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu tata caranya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin seseorang untuk mencapai derajat keikhlasan kalau caranya saja masih kurang tepat. Kecuali seseorang ya melaksanakan ibadah itu ada landasannya, dan dia boleh memperbanyak ibadah tersebut, seperti misalnya sholat. Karena sholat di Masjidil Haram ya keutamaannya adalah 100.000 kali dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi keutamaannya 1.000 sholat di masjid yang lain. Maka itulah yang diperbanyak oleh kita. Sementara apabila kita melaksanakan suatu rangkaian ibadah, kalau belum ada landasannya, maka kalau bisa tidak ada ijtihad di dalamnya. Karena ijtihad di dalam beribadah ini adalah sesuatu yang spekulasi. Ya. Syukur kalau misalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita bangun adalah bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah itu bukan dilihat banyaknya, Bapak dan Ibu sekalian. Oh, kalau umrohnya berkali-kali, katakanlah kalau misalnya kita berangkat ke tanah suci, kalau umrohnya berkali-kali pasti lebih baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kita kan semangat ya Pak ya, ketika sudah sampai tanah suci, saya ingin mendapatkan umroh berkali-kali. Kira-kira Pak, yang berkali-kali dengan yang hanya satu kali, apakah yang hanya satu kali tidak lebih mulia dari yang berkali-kali? Kalau menurut dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 203, ya, ini dijelaskan bahwasanya tentang suatu perkara yang sedikit dengan yang banyak tidak ada bedanya di sisi Allah. Yang bedanya adalah ketakwaannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 203, ini kita lompat terlebih dahulu ya Pak ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, dan ingatlah nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Maksudnya adalah tanggal 11, 12, dan 13. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaih. Maka barang siapa yang ingin menyegerakan hanya 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Dan barang siapa di antara kalian yang menginginkan mengakhirkan sampai 3 hari, maka tidak ada dosa juga baginya. Hal tersebut bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan dan dikumpulkan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kalau kita sudah selesai rangkaian ibadah haji, Pak, sudah tawaf ifadah, kemudian sudah sa'i, kemudian sudah melontar jamarat. Nah, itu kan ada hari tasyrik 11, 12, 13 yang diperintahkan untuk memperbanyak zikir sebagaimana firman Allah ini. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu memperbanyak zikir kepada Allah di Mina, ya Pak ya, di Mina memperbanyak zikir dan melontar jamarat pada setelah zawalnya. Pada saat itu ada 2 pilihan. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma 'alaih. Kalau ada orang yang hanya menginginkan 2 hari pelaksanaannya, kalau kita sebut dengan nafar awal, fala isma 'alaih, maka itu tidaklah mengapa, tidak berdosa. Namun apabila ada ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Barang siapa ada yang menginginkan 3 hari berada di tempat itu di Mina, ya, sampai hari ketiga berarti nafar sani, maka itu tidak mengapa juga, dan itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi poinnya di sini, mau yang nafar awal, nafar sani, kalau dia memang benar-benar karena ketakwaan kepada Allah, maka dia tidak ada masalah. Tidak berarti yang 3 hari lebih mulia di sisi Allah. Kemudian yang hanya 2 hari, oh berarti itu buru-buru amat sih. Berarti dia mau cepat-cepat kembali, kemudian nggak betah ya zikir. Bukan. Tetapi dia terus mengingat Allah juga. Mengingat Allah, terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah, terus meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sudah tidak berada di tempat itu. Jadi mau yang nafar awal, mau nafar yang nafar sani, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala liman ittaqa, karena mereka semua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bedanya kalau misalnya kita umroh di sana berkali-kali atau umrohnya cuma sekali, tidak masalah. Yang terpenting adalah 1 kali umroh tapi benar-benar ikhlas, benar-benar berkualitas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka inilah yang akan menjadi amal yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan orang yang katakanlah berkali-kali umrohnya. Bahkan ada yang sampai 5 kali, bahkan ambil ambil mikot terus ya, ambil mikot lagi, berkali-kali ya. Dia merasa
wah saya sudah berkali-kali, pasti ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bapak-bapak pernah salat tahajud misalnya. Mana yang lebih mulia, Pak? 11 atau 23, Pak? Kalau dari pernyataan yang sudah kita sampaikan, Bapak pasti bisa menyimpulkan. Tidak terlalu bermasalah berapa jumlah rakaatnya. Mau 11, mau 23, semuanya sama. Yang terpenting adalah bagaimana semuanya ini bertakwa kepada Allah, semuanya ini meningkatkan kualitasnya. Kalau misalnya 23 tapi secepat kilat, ya ini nggak berkualitas berarti ibadahnya. Khusyuknya hilang, kemudian tumak ninahnya hilang, belum lagi habis sholat pegel-pegel, ya. Ini karena terlalu cepat sholatnya. Nah, maka dari itu yang perlu untuk kita tingkatkan bukan jumlahnya, tetapi bagaimana keikhlasannya dan bagaimana kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah SAW. Semakin banyak seseorang kualitas keikhlasannya, semakin sempurna seseorang mencontoh Rasulullah, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak nanti kalau ada kesempatan umroh, jangan terlalu tergiur dengan ajakan yuk ambil mikot lagi, ya tidak perlu. Insya Allah dengan sekali itulah menjadi mulia di sisi Allah. Kalau mau umroh lagi, ya berdoa kepada Allah, semoga bulan depan bisa umroh lagi, ya. Amin. Daripada umrohnya berkali-kali lah, dia seakan-akan dengan berkali-kali itu menganggap besok nggak umroh lagi gitu. Nah, ini juga kan berarti kan masalah mindset. Jadi kalau seseorang umroh satu kali saja berangkat, ambil mikot satu kali saja dari Indonesia, dari Yalamlam, nah, kemudian kalau mau umroh lagi bukan dengan ambil mikot di tanah suci, tetapi ambil mikot di Yalamlam lagi, berarti umroh lagi bulan depan kalau ada rezeki. Ya dengan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam lanjutan ayatnya, namun jika ada sesuatu yang menghalangi kalian untuk menyempurnakannya seperti musuh, penyakit dan musibah, sedangkan kalian masih berihram, maka wajib bagi kalian menyembelih unta, sapi atau kambing sesuai kemampuan kalian. Ini di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah dikepung ingin melaksanakan haji, maka kemudian Rasulullah SAW ya pada saat berihram itu beliau bertahalul, kemudian menyembelih hewan untuk sebagai damnya. Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian. Ya, berarti di antara larangan-larangan ihram ini adalah mencukur rambut. Kemudian barang siapa yang sakit atau di kepalanya terdapat sesuatu yang memaksanya memotong. Zaman dulu kan tidak ada sampo, Pak. Tidak ada sampo, apalagi kondisioner, sehingga rambut itu sampai kusut. Rambut itu sampai kena debu, bahkan ada kutunya. Azam mir ra'sihi, jadi banyak kutunya dan gatal-gatal. Fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Pada saat itu dia boleh mencukur rambutnya, kemudian dia membayar fidyah. Membayar fidyahnya bisa dengan melaksanakan puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menghadiahkan kambing kepada orang yang tinggal di haram. Kemudian apabila dalam keadaan aman, kemudian melaksanakan haji tamattu, bertahalullah secara umroh, setelah umroh. Nah, jadi ini membicarakan tentang haji tamattu.
Haji tamattu yang awalnya dilaksanakan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Ini sudah kita pahami. Kemudian selanjutnya ayat 197-nya al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan. Berarti bulan-bulan yang ditentukan itu dari bulan-bulan haram, dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Bahkan ada yang para ulama yang mengatakan dari bulan Syawal juga sudah bisa, tetapi itu terlalu lama. Kemudian poinnya di dalam ayat ini menekankan dalam pelaksanaan haji, ya, sebagaimana yang pernah dipelajari oleh Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya mengulas kembali, tidak boleh berkata keji, tidak boleh berpikiran kotor, melakukan sesuatu yang jorok, wala fusuk, jangan berbuat jahat, jangan berbuat fasik yang bertentangan dengan ajaran Islam, wala jidala fil hajj, jangan berdebat. Berdebat saja tidak boleh, apalagi sampai adu jotos. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Maka apapun yang kalian lakukan dari kebaikan, maka Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini bukan wasiat kepada orang yang haji saja, tetapi wasiat kepada kita semua. Kita berbekal dengan bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keikhlasan. Maksud dari takwa ini, para ulama menyatakan takwa kalau secara umum adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi secara khusus takwa itu adalah memperbaiki keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Tidak akan sampai hewan kurban itu kepada Allah daging dan darah-darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Maksudnya kata para ulama adalah keikhlasannya. Ketika seseorang sudah ikhlas, ya, melaksanakannya hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum darah itu menetes ke muka bumi sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala orang yang berkurban. Jadi bukan permasalahan hewan besar, ya, kambingnya 100 kilo atau kambingnya mulus kemudian dagingnya banyak, tidak. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Ketika dia sudah memenuhi syarat, hewan kurbannya tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, ya, kemudian usianya sudah mencukupi, ya, kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan lebih, kalau kambing 1 tahun lebih, kalau sapi 2 tahun lebih, maka pada saat itu sudah memenuhi syarat dan ikhlas, maka sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, kalau sebesar apapun hewannya yang kita mau kurban, misalnya Bapak dan Ibu sekalian mau berkurban kambing, ya, cari kambingnya yang paling besar, yang paling mulus, yang paling kokoh, ya, ternyata tujuannya bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi supaya, oh ini loh punya Pak Haji paling besar. Nah, kalau tujuannya seperti itu, tidak ada bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan kurban ini bukan masalah besar atau kecil. Ya, kalau kita bisa memberikan yang besar kemudian ikhlas, itu lebih baik, ya Pak, ya. Tetapi ketika ada pilihan, katakanlah seseorang mampunya hanya ya kambing sebesar ini, saya tidak ada harta lagi, tidak mampu yang lebih besar, maka itu ketika dia mampunya hanya itu dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka bisa
bisa lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang berkurban lebih besar tetapi ya dia kurang keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang cerdas. Ya, ulul albab ini artinya orang-orang yang cerdas. Siapakah ulul albab itu? Orang yang senantiasa berpikir tentang kejadian langit dan bumi dan mengkorelasikannya dengan Sang Pencipta. Misalnya terjadi longsor, maka dia berpikir, jangan-jangan longsor ini terjadi karena Allah murka. Terjadinya gempa bumi, jangan-jangan gempa bumi ini terjadi karena Allah murka kepada suatu kaum. Kok terjadi katakanlah banjir? Ya, orang-orang yang beriman selalu mengkaitkan peristiwa alam itu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit, penciptaan bumi, kejadian yang ada di dalamnya dikaitkan dengan Sang Pencipta, sehingga Rabbana ma khalaqta hadza batila. Endingnya adalah dia bertafakkur, ya Allah, ya Engkau ciptakan ini tidak dengan kesia-siaan. Semua ini penuh dengan aturan. Semua yang terjadi ada bencana, ini mungkin karena kami melakukan kesalahan sehingga Engkau murka. Orang beriman selalu akhirnya berpikir seperti itu. Tapi kalau orang yang kurang beriman, dia ya mencari teori-teori secara bumi, secara geografi dan lain sebagainya. Oh, ini lempengan ini tabrakan. Oh, ini karena suhunya seperti ini. Oh, ini sudah seperti ini dan sebagainya. Sehingga tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas itu ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hal tersebut pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Pada saat itu terjadi gempa. Padahal di Madinah itu Pak nggak pernah terjadi gempa di zaman Rasulullah sampai zaman Umar. Kok tiba-tiba terjadi gempa? Akhirnya Umar bin Khattab langsung mengumpulkan masyarakat. Dikumpulkan, kemudian berkhutbah di hadapan para masyarakat. Wahai masyarakat, apa yang telah kalian perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dengan menurunkan gempa, dengan mengguncang bumi Madinah ini dengan satu gempa? Beristighfarlah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya meredam gempa yang ada di kota Madinah ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, seorang yang cerdas. Jadi bukan menyalahkan lempengan, bukan menyalahkan faktor alam, ya. Oh, ini karena pulaunya terpencil sendiri, jadinya banyak gempanya. Ya memang kalau secara ilmu bisa jadi, tetapi yang paling penting terlebih dahulu adalah dikaitkan dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ayat 198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ini saya kalau baca ayat ini lagi jadi imam, nanti ada yang amin, Pak. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Ada yang amin. Anak kecil yang amin. Akhirnya saya hampir ketawa. Akhirnya nggak jadi ngelanjutin ayat setelahnya, sudah rukuk saja. Karena kalau saya lanjutin nanti bacanya sambil ketawa. Nah, makanya saya kalau mau ambil ayat ini takut nanti ada yang amin. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam haji, ketika seseorang sedang melaksanakan haji, boleh berdagang, Pak. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Pada saat kalian
Laisa alaikum junah, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, maksudnya di sini adalah berdagang mencari rezeki pada saat berhaji. Tetapi pada saat tidak melaksanakan manasik ya. Kalau sedang manasik, katakanlah sedang wukuf di Arafah, ya perbanyak zikir. Masa sedang wukuf dagang, ya keliling, minum, aqua, ya kan, pada kepanasan ya Pak ya. Ya, nah kalau maksudnya adalah kalau sudah dalam selesai melaksanakan manasik, ya katakanlah selesai dari wukuf, kemudian ke Muzdalifah sambil dalam perjalanan, ya kalau ada yang kan ada juga yang sambil nyetir taksi. Ya taksi, ya akhirnya sana kemudian diantarkan. Kemudian setelah itu bermalam di Muzdalifah. Nah, bermalam di Muzdalifah itu ada juga yang menawarkan air dan lain sebagainya. Apalagi pada saat di tanggal 10 Al-Hajjil Akbar, Haji Akbar, pada saat itu orang-orang dari Mina ingin menuju ke Haram, ingin menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah itu ongkos taksinya bisa sampai 100 real. Padahal cuma dari Mina sampai ke Haram. Padahal biasanya 20 atau 30, paling mahal 30 real. Tapi di musim haji ini ya, semua harga naik, mencekik, karena semuanya membutuhkan, ya ada yang banyak yang membutuhkan, meskipun ada yang berjalan dari Mina ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Kalau saya termasuknya jalan kaki, karena masih diberikan kekuatan, masih diberikan bersama teman-teman jalan dari Mina menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Lumayan Bu. Hampir 6 kilo, 5 sampai 6 gitu. Dari Jamarat ya. Kalau saya kan mau ke arah sana, dekat Mina Jadid itu ya. Di memang tempatnya agak pojok gitu. Nah, intinya adalah pada saat pelaksanaan ibadah haji, ketika sedang tidak manasik, seseorang bisa mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afattum min Arafat, apabila kalian berpindah dari Arafat, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram, berzikirlah kepada Allah pada tempat-tempat Masy'aril Haram, wadhkuruhu kama hadakum, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kalian pada saat dulunya kalian adalah orang-orang yang tersesat. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian beralihlah ke tempat manusia dan beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ini selesai, fa idza qadaitum manasikakum. Selesai pelaksanaan manasik mulai dari Arafah, kemudian selesai di Muzdalifah, kemudian di Mina, kemudian melontar jamarat, dan kemudian selesai melaksanakan tawaf dan sa'i. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au ashadda dzikra. Maka perbanyaklah mengingat Allah, berdoa kepada Allah, dan mengingat Allah sebagaimana kalian mengingat ayah-ayah kalian. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Perbanyak doa juga pada saat setelah selesai rangkaian pelaksanaan manasik, pada saat di hari-hari tasyrik. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa. Maka di antara manusia ada yang berdoa dengan doa meminta kebaikan di dunia saja. Ada di antara manusia yang berdoa meminta dunia dan akhirat.
Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa sapu jagat. Dan atas doa sapu jagat ini tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang akan mendapatkan bagian terhadap apa yang telah mereka perbuat, dan Allah maha cepat hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Baik, tentang haji sudah, karena kita sekarang berada di Indonesia, kita pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan untuk orang yang sedang tidak berhaji apa Pak? Di bulan Zulhijjah ini yang paling ditekankan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada mamin ayamin, tidaklah ada hari-hari al-amalus salihu fihi, yang mana amal-amal salih itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang pada 10 hari pertama ini. Jadi di dalam surat Al-Hajj ayat 28 disebutkan bahwasanya wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Perbanyak zikir pada hari-hari 10 Zulhijjah. Maksudnya para ulama ayyamin ma'lumat adalah 10 Zulhijjah. Jadi memperbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian juga disunahkan untuk berpuasa. Bapak-bapak, jika ingin berpuasa, ada puasa yang secara khusus ditekankan, yaitu puasa Arafah, yaitu di tanggal 9-nya. Yang mana keutamaan puasa Arafah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, yukafirus sanatal madiyah wal mustaqbalah, akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah lalu maupun setelah yang 1 tahun yang akan datang. Maka kalau kita bisa beribadah, berpuasa di hari Arafah, ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, mengatakan, wa'lam annahu yustahabbu iktsar minal adhkar fi hadhil ashri ziyadatan ala ghairihi wa yustahabbu min dzalika fi yaumi Arafah aktsar min baqil ashr. Yang artinya Imam An-Nawawi mengatakan, ketahuilah disunnahkan memperbanyak zikir pada 10 awal Zulhijjah. Jadi yang ibadah yang paling ditekankan atau sangat mulia adalah zikir, memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak kalimatut thayyibah di 10 awal Zulhijjah dibanding hari lainnya. Dan di antara 10 awal itu memperbanyak zikir pada hari Arafah. Jadi lebih kerucut lagi ya Pak. Dari 1 bulan yang paling mulia 10 awal. Dari 10 awal yang paling mulia adalah di hari Arafah. Ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar. Dalilnya dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang sudah kita sebutkan tadi, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksud daripada hari yang telah ditentukan ini menurut para ulama, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan jumhur ulama lainnya, maksudnya adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad juga Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari 10 pertama di bulan Zulhijjah. Karenanya perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Tahlil itu berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian takbir,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Atau kita bisa juga mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi lengkap ucapan zikirnya. Ya, berdasarkan penjelasan di atas, maka dianjurkan memperbanyak zikir pada 10 pertama Zulhijjah. Kemudian juga berpuasa. Nah, berpuasa kalau yang sangat ditekankan adalah puasa di tanggal 9, tetapi kalau Bapak dan Ibu sekalian mau berpuasa di 10 atau dari tanggal 1 ya, 1 sampai 9 itu malah sangat mulia. Kenapa? Karena pada hari tersebut adalah hari yang sangat dimuliakan, bahkan menurut dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wala jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah juga jihad di jalan Allah tidak bisa menyaingi 10 hari pertama ini? Kemudian Rasulullah SAW berjawab, na'am illa idza kana rajulun jahada zahaba summa lam yarji bi amwalihi wa badani, atau kama qala Rasulullah. Tidak ada amalan yang bisa menyaingi amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, bahkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan raganya, lalu tidak kembali lagi. Nah, inilah yang tidak bisa ditandingi. Tapi kalau misalnya berjihad kemudian masih selamat, itu masih ada kemungkinan 10 hari seseorang yang memperbanyak atau memaksimalkan ketaatan kepada Allah di 10 pertama bulan Zulhijjah ini bisa lebih mulia di sisi Allah ketimbang orang yang berjihad di jalan Allah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah amal mulai dari zikir, kemudian juga puasa. Yang mau puasa silakan, tapi tanggal 10 tidak ada puasa ya Bu ya, karena kan lebaran ya, lebaran. Tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Kalau hanya mau tanggal 9-nya saja boleh, mau tanggal 8, 9 boleh, mau tanggal berapapun boleh, yang penting jangan dikhususkan. Kalau misalnya dikhususkan, saya puasa di tanggal 7 lah. Kenapa 7? Karena 7 ini angka yang sangat luar biasa. Nah, ini nggak benar. Ada keyakinan seperti itu nggak benar. Secara umum saja. Kenapa Pak puasa di tanggal 5? Ya saya biasanya tanggal 5, soalnya hari-hari yang lain sibuk gitu. Ya boleh. Yang penting secara umum. Secara umum kan keutamaan bulan ini untuk beramal soleh. Maka puasa di tanggal berapapun, ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 diperbolehkan. Kemudian selain puasa juga membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini termasuk zikir ya Pak ya, termasuk zikir, bahkan sebaik-baiknya zikir disebutkan dalam riwayat bahwa membaca Al-Quran ini adalah sebaik-baiknya zikir. Karena apa? Karena di dalamnya barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf akan dinilai 10 pahala. Satu huruf saja 10, apalagi kalau ya berapa huruf gitu ya Pak. Apalagi kalau Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, berarti kita sudah membaca dengan 190 pahala. Apalagi kita membaca surat Al-Baqarah, apalagi kita membaca surat Ali Imran, itu pahalanya luar biasa. Jadi berzikir, kemudian berpuasa, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Bersedekah juga sangat ditekankan, karena bersedekah di hari ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa bersedekah dalam keadaan yang terbaik, ya, kemudian bersedekah dengan cara yang terbaik, kemudian di bulan yang terbaik, maka itu berlipat-lipat, Pak. Pahala sedekah kan kata Rasulullah atau kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pahalanya bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bisa berlipat-lipat tanpa batas. Kalau seseorang bersedekah di awal bulan Zulhijjah, berarti dia berlipat lagi. Karena apa? Karena dia berada di bulan yang
mulia. Kebaikan akan dilipat gandakan. Apakah keburukan akan dilipat gandakan, Pak? Misalnya kita berada di bulan yang mulia, kemudian kita melakukan maksiat. Kira-kira keburukan itu atau dosanya dilipat gandakan nggak, Pak? Misalnya kita di Mekah, tempat yang mulia, apakah dilipat gandakan kalau kita melakukan keburukan? Iya. Kalau ini perbedaan pendapat, ada yang ulama yang menyatakan dilipat gandakan karena dia telah menciderai kemuliaan suatu tempat atau menciderai kemuliaan suatu bulan, maka dosanya juga berlipat. Tapi ada ulama yang mengatakan wala taziru wazratu wizra ukhra, dan tidaklah seseorang diberikan keburukan sayyi'atan illa mislaha wala tujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Tidaklah seseorang melakukan keburukan kecuali hanya dibalas dengan balasan yang tetap sama, jadi tidak dilipat gandakan. Tapi kalau secara adab, ya tentu kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, jangan lihat besar kecilnya, Pak, tapi lihat kepada siapa kita melakukan perbuatan maksiat tersebut. Kalau kita hanya berpikir, ini dosanya kan kecil, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat? Nah, ditumpuk banyak juga, betul. Nah, ini yang jarang dipikirkan oleh kita semua. Kecil tapi jadi kebiasaan, tuman, ini enggak susah taubatnya malahan. Malah sudah menjadi karakter dan enggak bisa diubah lagi. Nah, ini menjadi sesuatu yang berbahaya juga. Makanya sesuatu yang kecil jangan sampai kita remehkan, karena menurut para ulama, ya, tidak ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa itu ya memang dilakukan terus-menerus. Meskipun kecil tetapi dia terus-menerus. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah apa yang harusnya kita lakukan di di 10 Zulhijjah ini. Ya, itu tadi. Yang terakhir adalah salat fasholli li rabbika wanhar, yaitu pelaksanaan salat hari raya Idul Adha. Jadi di tanggal 10 kita melaksanakan salat Idul Adha, yang setelahnya langsung kita laksanakan penyembelihan hewan kurban. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, bukan surat Al-Asr, Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Maksudnya adalah salat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Maksudnya adalah pelaksanaan hewan kurban dilaksanakan setelah salat. Salat dulu baru penyembelihan hewan kurban. Kalau ada orang menyembelih sebelum pelaksanaan salat, maka bukan kurban namanya, entah apa, entah akikoh, entah nyembelih kambing biasa, entah apa. Jadi penyembelihan hewan kurban menurut para ulama harus dilaksanakan pada hari yang ditentukan, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Selain daripada itu maka tidak termasuk kurban. Tidak dikategorikan sebagai kurban karena dia sudah keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, oleh karena itu semoga kita semua bisa melaksanakan amalan-amalan yang mulia di bulan Zulhijjah ini, dan kita bisa meraup pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, poin yang paling penting untuk kita terus ingat adalah bukan masalah banyaknya, bukan masalah besarnya, yang terpenting keikhlasannya. Kalau kita bisa melaksanakan puasa dan itu ikhlas, alhamdulillah. Kalau kita bisa bersedekah karena dorongan dari hati kita, karena kita ikhlas, maka itu pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam beramal jangan mencari keuntungan yang lainnya, jangan bertujuan dengan tujuan yang lainnya, semata-mata
ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya juga lurus dan ikhlas. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, kam min amalin shagirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil bisa menjadi besar disebabkan karena benar niatnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Dan betapa banyak amalan-amalan yang besar, yang mulia bisa menjadi remeh, bisa menjadi nggak ada nilainya hanya gara-gara salah dalam niatnya. Maka yang perlu untuk kita perhatikan di sini adalah niat dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam penyampaian ini ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Apabila ada benarnya, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung? Silakan. Ibu-ibu atau bapak-bapak dulu? Iya, baik. Tadi kayaknya ibu-ibu dulu ya. Waalaikumsalam. Ifrat, tetap ada tawaf. Ada. Ya. Haji ya. Kalau haji ifrat dalam bahasa Arab, ifrat itu hanya satu, fard. Ifradullah berarti mengesahkan Allah, hanya Allah satu-satunya. Berarti kalau haji ifrat berarti hanya rangkaian haji saja tanpa umroh. Intinya seperti itu. Kalau kiron itu yaitu menggabungkan korin ya, menggabungkan, menyandingkan antara umroh dengan haji tanpa tamattu ya. Jadi tanpa bersantai. Kalau tamattu haji kita yang sebagaimana kita laksanakan sampai sana umroh, kemudian setelah itu bisa tahallul ya. Bisa tahallul, bisa santai-santai, baru nanti kita ihram lagi untuk ihram haji. Nah, kalau kiron dari awal datang dia melaksanakan umroh, kemudian haji itu digabung. Jadi nggak lepas nggak lepas ihram. Dan bedanya dengan tamattu, kalau tamattu bayar dam, Bu. Kalau kiron tidak ada bayar dam. Nah, ifrat juga sama, tidak ada bayar dam. Tapi untuk tawaf, untuk sa'i itu tetap ada. Karena kan rangkaian ibadah haji itu kan rukunnya apa, Bu? Rukun haji itu ya, ihram. Yang pertama kan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian arafah, ya, arafah, kemudian sudah, itu saja. Melempar jamarat termasuk wajib, bukan rukun. Tarwiyah sunnah. Intinya tawaf dan sa'i itu pasti ada dalam haji karena itu rukun haji. Jadi kalau haji ifrat bukan berarti tidak ada yang namanya tawaf dan sa'i, bukan. Ya. Hanya dia tidak ada umrohnya. Ya, kalau ifrat itu dia haji sendiri. Haji tidak ada umrohnya. Ini haji, ini umroh. Nah, kalau tamattu ada umrohnya, ada hajinya. Kiron ada umrohnya, ada hajinya. Kalau ifrat hanya haji saja. Haji saja, tidak ada perangkaian ibadah umrohnya. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar sana. Karena mereka sudah sering umroh kan. Jadi tidak perlu lagi tamattu gitu. Jadi langsung ambil tarwiyah, ambil ihram, udah langsung melaksanakan ibadah haji. Itu namanya haji ifrat. Oh iya. Baik. Oh iya, ini bagus ini.
Baik. Yang pertama adalah apakah dihapuskan dosanya itu yang akan datang, itu puasa Arafah Ibu ya. Puasa Arafah tanggal 9-nya. Nah, itu maksudnya dihapuskan dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil, ya. Dosa-dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin dengan hadis ini. Tapi jangan kemudian berarti udah santai nih. Tapi ini beda lagi ya Bu ya. Ini berarti udah berniat atau merencanakan sesuatu kepada Allah, bikin makar, merencanakan sesuatu kepada Allah. Nah, akhirnya bukannya jadinya dihapuskan, malah jadi dosa perencanaan. Kan ada merencanakan kejahatan yang terencana. Nah, ini terencana karena melaksanakan puasanya bukan untuk karena Allah, tetapi untuk melakukan dosa. Nauzubillah min dzalik. Ya, intinya dosanya diampuni dan kita berupaya untuk menjauhi dosa. Kalaupun kita ya hilaf gitu ya Bu ya, nggak sengaja atau bagaimana melakukan dosa karena kita ya terdorong hawa nafsu atau hilaf, nah insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, jangan sampai kita meragukan, enggak lah, belum tentu diampuni. Nah, ini masalah lagi kalau enggak meyakini hadis Rasul. Kemudian tentang puasa Arafahnya harus mengikuti yang di Indonesia atau yang di Arab. Nah, ini dibahas oleh para ulama tentang ru'yatul hilal. Ini adalah ru'yatul hilal biikhtilafil matali. Ru'yatnya hilal itu ditentukan oleh tempat di mana kita berada. Jadi kita tidak mengikut yang ada di Arab Saudi, enggak. Meskipun di sana sudah wukuf, tapi sekarang masih tanggal 8 misalnya Ibu ya. Sana tanggal 9, sini masih tanggal 8. Ya sudah, kita melaksanakan puasa tanggal 9-nya berarti ya bukan hari ini tetapi besoknya. Iya, karena kita menentukan hilalnya, kita berada masuk tanggal 9-nya adalah di Indonesia, bukan di Arab. Meskipun di sana sudah terjadi wukuf di Arafah, sama saja, tidak ada bedanya. Jadi seperti itu. Intinya bahkan ada riwayatnya Bu, riwayat dari Maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma, pada suatu ketika beliau sedang ke Syam, kemudian pulang lagi ke Madinah. Ditanya sama para sahabat yang berada di Madinah, kalian puasa hari apa di Syam? Kemudian kami berpuasa di hari di tanggal sekian-sekian. Kemudian di Madinah kami mulai berpuasa tanggal sekian. Kemudian ditanyakan, lalu bagaimana dengan puasa orang Syam sementara yang di Madinah berbeda dengan yang ada di Syam? Kemudian barulah disebutkan oleh para sahabat, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sumu liru'yatihi wa afdilu liru'yatihi. Berpuasalah saat kalian melihat hilal. Artinya hilal di tempat itu. Jadi bukan hilal di tempat lain. Kalau di negara yang berbeda, meskipun sudah lihat hilal, tapi kan kita di Indonesia belum kelihatan hilalnya. Nah, penentuan awal Zulhijjah kemarin itu benar-benar sudah memenuhi hisab dan ru'yat. Dan secara ru'yat juga ternyata belum terlihat gitu. Tetapi kenapa di Arab Saudi sudah terlihat? Ya karena beda tempat. Ya, beda tempat, sampai sana mungkin sudah sekian derajat sehingga sudah bisa ditetapkan bahwa sudah masuk Zulhijjah. Tapi di Indonesia sudah dilakukan hisab dan ru'yat, ternyata belum memenuhi kriteria, maka belum bisa dilaksanakan awal Zulhijjah. Jadi kita berpuasa Arafahnya sesuai dengan ru'yat balad, ya, ru'yatul balad, ru'yat yang dilakukan di negeri kita di Indonesia, tidak mengikut dengan puasa yang ada di Arab sana. Allah alam bisa. Sekarang tanggal 2 Bu.
Ya, ya, dan di ru'yat juga belum terlihat sehingga ketika esok harinya baru terlihat hilalnya dan barulah masuk. Jadi kita lebih telat daripada di Arab. Insya Allah. Ya, ya betul. Betul. 7 hari lagi ya, betul. Benar. Jadi waktu malam Jumat itu Bu, waktu malam Jumat itu sidang isbat belum kelihatan hilal malam Jumat. Belum kelihatan hilalnya malam Sabtu. Ya, Sabtu itu tanggal 1, Sabtu tanggal 1, ini Ahad kan tanggal 2. Sekarang tanggal 2, berarti jatuh hari Ahad insya Allah. 7 hari lagi, tanggal 9. Baik Pak. Ya, pokoknya sini hari. Iya, yang di Arab. Kita di sini tanggal 2, di Arab sekarang juga. Ya, ini hari. Kalau orang Arab puasa Arafahnya hari Sabtu. Orang Arab puasa Arafahnya hari Sabtu. Ya. Jadi kita tetap ikut yang ada di Indonesia, Bu. Ya. Silakan, Pak. Pak Robinal. Waalaikumsalam. Iya, iya. Oh iya, sudah terjawab ya. Ya baik. Iya Pak. Ada pertanyaan ini. Waduh. Pertanyaan yang pertama, badal umroh itu sebenarnya ada dalilnya apa enggak? Badal umroh. Iya. Yang pertama ya, bukan badal haji bukan? Iya. Pertanyaan yang kedua, yang dimaksud dengan zikir dalam ayat tadi, tadi saya tahu ya, zikir, kan? Itu yang dimaksud dengan zikir itu sama nggak dengan takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa sama nggak dengan itu? Sama apa enggak? Iya. Yang kedua. Yang ketiga, saya tetap berkeyakinan bahwa berbuat dosa di tempat suci dosanya berlipat daripada berbuat dosa di luar. Misal contoh, orang bersindah di rumah itu, dengan orang bersindah di masjid. Nauzubillah. Kira-kira dosanya sama tak? Enggak. Sama. Kalau saya, ya. Jadi tempat yang lebih suci akan menyebabkan perbuatan dosa itu berlipat dosanya. Demikian juga waktu, ya waktu. Alhamdulillah lah. Ini kan bulan Arab kan, bulan Arab itu kan maksudnya bulan yang suci ya, bulan mulia. Kalau saya pribadi yakin berlipat kalau saya pribadi. Maka di tempat suci, di Mekah, di dekat Ka'bah kita jangan berbuat dosa, karena hati akan berlipat. Contohnya apa? Contohnya ketika kita takabur langsung dibalas oleh Allah. Ketika dalam hati kita sombong, maka konten dibalas oleh Allah di Ka'bah itu kan. Ada yang kesasar, ada yang macam-macam, yang bilang. Pertanyaan yang ketiga itu nggak usah dijawab. Pak. Iya, iya. Pendapatnya. Ya. Pertanyaan yang keempat ini penting. Iya. Apa hukumnya tawaf kudum? Ya. Atau tawaf kudum itu apa sih? Ya. Selama ini memang dalam manasik bersama saya tidak pernah disinggung. Iya. Tawaf kudum, maksudnya gini. Apakah tawaf kudum itu ada di haji tamattu? Apa ada di semua haji? Tawaf kudum itu. Ya. Dan hukumnya apa? Hukum apa? Dan di tawaf kudum itu ada sa'i apa enggak? Sa'i apa enggak? Iya. Nah itu. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah tentang badal umroh. Badal umroh sekarang pembahasan fikih berarti ya Pak ya. Kalau hukum berarti tentang fikih.
Nanti kalau pembahasan fikih, bapak-bapak jangan kaget kalau nanti katakanlah saya menyatakan satu pendapat, nanti akan ada yang pendapat yang lain. Ya, jadi ini berdasarkan yang kami pelajari. Umroh itu hukumnya berbeda ulama juga, berbeda pendapat juga para ulama. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Dalil yang wajib adalah firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan laksanakan haji dan umroh karena Allah. Perintah, berarti perintah. Para ulama ada yang menyatakan wajib. Kemudian yang menyatakan sunnah adalah dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan umrah antara satu dengan yang lain menggugurkan dosa-dosa, dan di dalam umrah ini tidak seperti haji. Kalau haji kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun dengan 5 pondasi. Yang pertama dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Haji disebutkan dalam rukun Islam, berarti hukumnya wajib. Tetapi umrah, para ulama menyatakan, ada yang menyatakan hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau yang berpendapat bahwasanya umrah itu adalah wajib, maka dia ada yang namanya badal umrah. Bagi yang berkeyakinan bahwasanya umrah itu adalah wajib, maka ada badal umrah. Tetapi kalau kita mengambil pemahaman dari ulama yang menyatakan bahwasanya umrah itu adalah sunnah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang lain, ya, maka tidak ada namanya badal sesuatu yang sunnah. Badal itu adalah sesuatu yang wajib. Kecuali seseorang pernah berjanji atau bernazar dalam hidupnya, saya nanti kalau lulus ujian saya mau umroh. Nah, berarti itu jadi hutang ya Pak ya. Nah, hutang itu wajib untuk dibayar. Jadi ada badal umroh. Kalau statusnya, ya, dia menaikkan statusnya dari yang tadinya sunnah, tapi dia mewajibkan sendiri. Berarti dia berjanji atau berhutang, dia akan melaksanakan umroh. Nah, pada saat itu ada. Tapi kalau kita tidak pernah berjanji, kita tidak menyatakan bahwa haji itu ada kalau tidak mengatakan bahwa umroh itu wajib, intinya kita biasa-biasa aja menganggap bahwa umroh itu adalah sunnah, maka tidak perlu dibadali, tidak perlu ada badal umroh. Ya, kalau ada orang belum sempat berumroh, ya doakan saja supaya bisa umroh, jangan malah dibadalkan. Ya, ya ini yang terjadi, orang berkali-kali umroh itu mau badalin umroh, ya, mau badalin umroh, malah orangnya tidak perlu umroh kan, seakan-akan, adalah kamu gak usah umroh di Indonesia aja, gak usah ngerasain umroh. Ya harusnya dia doakan supaya dia bisa umroh. Jadi umroh itu bisa dibadalin kalau dia pernah berjanji atau seseorang menganggap bahwa umroh itu adalah wajib. Kalau menganggap umroh itu adalah sunnah dan seseorang tidak pernah berjanji untuk umroh, maka tidak ada badal dalam umroh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian takbiran. Takbiran, apakah itu termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditetapkan? Ya, takbiran itu adalah masuk ke dalam zikir yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Makanya sebenarnya takbiran itu sudah bisa dimulai. Tetapi kita takbiran itu di di dalam diri kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Ya. Adapun kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, artinya sudah habis maghrib, nah itu baru Rasulullah ketika berada di 10 Zulhijjah, Rasulullah memperbanyak takbir di jalan, di pasar, di tempat-tempat umum. Nah itu baru diumumkan. Tapi kalau sebelum 10 Zulhijjah, 9, 8 sampai ke bawah, kayak sekarang ini, boleh Pak takbiran. Allah. Tapi pelan-pelan aja.
jangan keras-keras. Kalau pakai mic nanti aneh ya. Nah, gitu. Jadi sudah boleh Pak takbiran. Takbiran itu kan isinya la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada la ilaha illallahnya, ada Allahu akbarnya, lillahil hamd, alhamdulillah. Berarti semuanya ada dalam takbiran. Nah, berarti takbiran itu sudah diperbolehkan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, tapi tidak dijaharkan, hanya untuk diri kita sendiri, di rumah atau sambil kerja, sambil naik motor atau sambil naik mobil, tapi tidak di pasar, tidak di tempat-tempat umum. Kemudian yang keempat, tawaf kudum. Ya. Tawaf kudum, bagaimanakah hukumnya tawaf kudum? Ya. Kalau seseorang baru sampai kalau kita misalnya haji tamattu ya Pak ya, berarti kan umroh dulu. Berarti tawafnya itu adalah tawaf umroh. Bukan sebagai tawaf kudum. Tawaf kudum itu kudum artinya apa Pak? Tawaf selamat datang. Kudum itu marhaban bikudumikum. Selamat datang atas kehadiran kalian atau kedatangan kalian di tempat ini. Berarti tawaf kudum itu seperti tahiyatul masjid Pak. Kita kan kalau mau masuk masjid ya sunnahnya apa Pak? Salat dulu tahiyatul masjid. Nah, sama ketika seseorang datang ke Mekah, ya, datang ke Masjidil Haram, dia disunahkan untuk tawaf. Kalau datangnya ke masjid selain Masjidil Haram, sunnahnya sholat ya Pak ya. Tapi kalau datangnya ke Masjidil Haram, sunnahnya tawaf, karena di situ tempatnya tawaf. Jadi untuk menghormati tempat tersebut, tahiyatul masjid itu maksudnya memuliakan masjid. Jadi tahiyatul masjidnya di masjid lain dengan sholat 2 rakaat. Kalau tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah dengan tawaf kudum, bukan dengan sholat 2 rakaat. Jadi tawaf kudum itu bagi orang yang tidak ada kepentingan umroh. Misalnya saya dari Madinah gitu. Saya dari Madinah datang ke Masjidil Haram mau mulazamah gitu. Atau siapapun yang mau ke Masjidil Haram keperluannya bukan untuk umroh, maka datang ke Masjidil Haram itu dia tahiyatul masjidnya dengan tawaf kudum. Jadi artinya tawaf kudum itu adalah untuk memuliakan Masjidil Haram. Jadi bukan untuk yang haji, bukan untuk yang umroh. Karena kalau untuk yang haji berarti tawaf haji. Kalau untuk yang umroh berarti tawaf umroh gitu. Bukan sebagai statusnya tawaf kudum. Wallahu a'lam bishawab. Kalau haji ifrad dan qiran, kalau misalnya iya, itu kan ke hotel dulu di dekat Mina itu, langsung ke hotel, kemudian sudah berada di hotel saja gitu. Tidak ke mana-mana, kecuali kalau misalnya ada yang ifrad ini mau sholat di Masjidil Haram, berarti dia ke Masjidil Haramnya tawafnya tawaf kudum. Jadi dia bukan tawaf umroh, karena hajinya dia haji ifrad, tidak ada umrohnya. Jadi dia datang ke masjid itu cuma untuk sholat berjamaah, karena dia ingin mendapatkan pahala 100.000 sholat. Jadi dia sholatnya di Masjidil Haram, kemudian dia tawafnya tawaf kudum tanpa sa'i, karena dia tidak umroh. Allah a'lam bishawab. Satu lagi ya, terakhir. Ya. Kemampuannya, batas kemampuannya itu kan ukurannya, kriteria soalnya mampu apa? Oh ya. Oh. Bisa makan berapa hari jadi tenang.
asalnya itu Ya. Nah, alhamdulillah kebetulan pernah saya bahas juga di Al-Faruq tentang 5 tingkatan harta. Nah, ada tingkatan yang pertama itu fakir, kemudian tingkatan kedua miskin, tingkatan ketiga itu orang yang cukup tapi belum longgar. Nah, kalau yang keempat ini longgar. Kalau yang kelima ini luas rezekinya, luas hartanya. Nah, kalau orang yang kurban ini adalah orang yang diberikan kelonggaran harta. Rasulullah SAW bersabda, "Man yu'ta sa'atan walam yudhahi walam yuqarrib fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan kelonggaran harta, kelonggaran rezeki, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Jadi kriteria longgar itu seperti apa? Ketika seseorang tidak punya hutang, yang pertama, tidak punya hutang, tidak punya cicilan, tidak punya tunggakan, tidak punya bayaran-bayaran yang lain. Setelah semuanya terbayar, ternyata masih ada sisa untuk membeli seekor kambing. Nah, berarti dia ada longgar. Iya. Yang penting hutang sudah tertutupi, kemudian makan kebutuhan pokok dan lain sebagainya sudah tercukupi. Ternyata lihat saldo masih 3 juta. Nah, berarti ada kelonggaran itu, Pak. Nah, ada kelonggaran kok tidak mau berkorban, ya. Berarti dia sangat dibenci oleh Rasulullah. Dah, jangan dekat-dekat masjid. Artinya Rasulullah membenci orang yang ada longgar harta. Kalau orang tidak punya longgar harta, katakanlah lihat di saldo, walah cuma 400.000. 400.000 berarti belum longgar, Pak. Karena nggak bisa beli kambing. Nah, orang yang diberikan kelonggaran harta tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Jadi masing-masing bisa mengukur. Kalau tidak ada kelonggaran, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada paksaan. Tetapi kalau misalnya sudah ada kelonggaran, kok tidak mau berkurban, maka sangat dibenci Rasulullah. Apalagi kalau yang tipe yang kelima, orang yang diberikan luas harta. Kalau luas harta ini bukan longgar, Pak. Luas itu berarti kaya. Jadi dia bukannya mencari, tapi malah dicari oleh harta. Nah, itu adalah orang yang luas hartanya itu wajib untuk berzakat mal. Apalagi kalau sudah capai nisab gitu. Jadi orang yang zakat mal itu bukan orang yang miskin, bukan orang yang fakir, bukan orang yang cukup, atau bukan orang yang longgar, tapi orang yang kaya sebetulnya. Kalau udah sampai zakat mal itu berarti orang kaya. Hartanya sudah, emasnya 85 gram, atau sapinya sudah berapa puluh, kemudian untanya sudah berapa puluh, kemudian pertaniannya sudah berapa ratus kilo atau berapa kintal. Nah, itu barulah disebut orang kaya yang luas rezekinya. Nah, orang yang luas rezekinya, dia termasuk juga harus berkorban. Iya, berkorban. Orang yang longgar saja dibenci kalau nggak mau berkorban, apalagi yang rezekinya luas. Ya, setelah dicek saldonya masih 200 juta, kok nggak mau berkorban? Nah, ini kebangetan. Bukan cuma jangan sholat di masjid, sudah sana pergi jauh-jauh. Ya, baik ya Pak ya, demikian. Wah, ini repot ini, karena ini itu sudah jatuhnya ke apa ya, sikap hukum, bukan hukum ya Pak ya. Kalau bicara hukum, ya mau perokok mau apapun, kalau pada hari yang telah ditentukan, kan hari berkorban kan 4 hari ya Pak, 10, 11, 12, 13. Nah, dia cek di tanggal itu dia nggak punya kelonggaran, meskipun dia perokok ya Pak ya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau bicaranya sudah seperti itu udah sikap hukum.
Beda Pak ya, hukum sama sikap hukum. Sama kayak orang bilang gini, musim duren beli duren, musim duku beli duku, musim kurban kok belinya tusuk sate. Ini bukan bicara hukum ini sikap hukum. Iya, penuh dengan tendensi. Iya, sudah bahaya. Kalau saya nggak tertarik bahas sindir-sindir, saya bahasnya hukum aja. Kalau misalnya terkait itu, ya silakan. Kalau dakwahnya dengan cara menyindir, ya silakan. Tapi kalau saya tidak seperti itu, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya, mohon dimaaf. Bila ada benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.